ngobrol santai, talk show. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Anggun Setiabudi. Pak Dwi, suaranya nggak ada, Pak Dwi. Oke. Sudah kedengeran? Kedengeran? Jelas sekali, Pak. Jelas? Oke. Jelas. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Anggun Setiabudi, biasa dipanggil Dwi. Tinggal di kota Kudus, Jawa Tengah. Malam hari ini saya ingin memandu acara talk show. Kebetulan malam ini malam yang luar biasa sekali karena posisinya pembicara malam hari ini itu orang yang sangat saya kagumi. Saya berkesempatan untuk memberikan sebuah apresiasi kepada beliau sebagai MC di sini. Tema malam hari ini adalah tindakan sukses. Jadi bagaimana kita khususnya para mitra-mitra Magic Life di sini ingin sekali sukses, ingin sekali dapat perubahan ketika kita jalankan di bisnis ini. Oleh karena itu, kebetulan sekali pembicara malam hari ini juga beliau memang sangat cepat sekali dalam meraih sebuah kesuksesan di bisnis Magic Life ini. Sudah begitu, beliau juga mempunyai latar belakang seorang konsultan finansial. Wow, di salah satu perbankan di Indonesia. Artinya memang beliau sudah terbiasa melakukan sebuah pekerjaan untuk memanage tentang keuangan dan cara kerja praktis sehingga posisinya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah itu, maka saya tidak mau berpanjang waktu, saya ingin belajar juga dengan beliau karena banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan dari beliau. Kita sama-sama belajar dengan beliau malam hari ini. Mari kita sambut beliau dengan angka 888. Untuk Bapak Stefanus, silahkan hadir ke ruangan Zoom malam hari ini. Kami persilahkan. Selamat malam, Pak Dwi. Malam, luar biasa sekali. Wow. Energinya itu sampai di sini. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Stefanus. Pak Dwi, sebenarnya kita ini pasukan Kostrad, Pak Dwi. Kita ini kerja senyap, diperintah langsung mendadak untuk menjadi narasumber pada sore hari ini. Jawabannya cuma satu, Pak Dwi. Siap. Itu pasukan Kostrad, Pak Dwi. Tanpa membantah, tanpa mundur, ya kan? Cuman jawabannya satu, siap, laksanakan komandan. Siap kok. Wah, siap kok. Siap kok. Tips pertama sukses siap tok ya, Pak ya. Siap saja gitu kan. Karena sebenarnya komandan kita ini sudah tahu mana yang terbaik buat kita. Itu Pak. Oke. Luar biasa, Pak Stefanus. Pokoknya yang pasti harus kita siap ya Pak ya. Mau diapakan siap gitu ya. Pokoknya yakin saja sama
upline kita, yakin saja sama leader kita, karena beliau pasti lebih tahu. Begitu ya, Pak ya? Kalau mau sukses. Kalau mau sukses. Iya, kalau nggak mau sukses, iya tidak siap. Kalau mau sukses, ya siap saja. Suruh ikut Zoom, siap. Suruh ikut jadi narasumber, siap. Suruh ikut OPP, siap. Suruh ikut NDT, siap. Suruh presentasi setiap hari 10 kali, siap Pak Dwi. Wis. Kalau belum siap, berarti belum pasukan Kostrat Pak Dwi. Kalau di Solo itu, di Menjangan, pasukan Kopassus. Komando pasukan khusus. Itu. Jadi kita harus siap untuk menjadi pasukan Kopassus dan Kostrat sekaligus ya Pak ya. Itu pasukan di atas rata-rata Pak Dwi. Itu pasukan di atas rata-rata. Nah, kita mau jadi pasukan di atas rata-rata atau pasukan biasa-biasa. Kalau pasukan biasa-biasa, nanti ketembak sedikit mati Pak Dwi. Alias muntaber Pak Dwi. Ada masalah sedikit, muntaber Pak Dwi. Mundur tanpa berita Pak Dwi. Akhirnya jadi alumni. Kan tidak ada alumni pasukan Kostrat, tidak ada Pak Dwi. Alumni pasukan. Betul. Pasukan tetap pasukan, walaupun sampai titik darah penghabisan, tetap pasukan. Mati pun sebagai pahlawan Pak Dwi. Setuju. Oke, Pak Stefanus. Ya. Langsung saja ke materi, yaitu materi pembahasan tentang pasukan tempur nih. Ya, jadi posisinya ini yang ingin saya tanyakan kepada Pak Stefanus, karena posisinya kan saya pengen tahu nih sejujurnya itu. Ketika Pak Stefanus pertama kali masuk menjadi pasukan Pak Dwi, dibuka mic-nya sekali lagi Pak Dwi, Pak Stefanus. Oh ya, sorry. Oke. Ini Pak Stefanus, saya mau bertanya sekaligus ingin belajar saya Pak. Pengen tahu juga sebenarnya ketika pertama kali Pak Stefanus itu menjadi pasukan tempur di Magic Life, itu prosesnya itu atau awalnya itu bagaimana itu Pak? Kok bisa langsung masuk ke dalam pasukan tempur Magic Life itu gimana itu Pak? Ceritanya Pak. Wah gitu. Mungkin bisa dikasih penjelasan itu Pak. Monggo silakan. Ya, saya punya pepatah cukup menarik Pak Dwi. Jangan menyerah saat pertandingan baru dimulai. Hidup ini adalah pilihan. Pilihlah menjadi orang sukses. Menjadi sukses itu memang susah Pak Dwi. Menjadi orang sukses itu memang susah Pak Dwi. Tapi lebih susah kalau tidak sukses. Dan menjadi orang kaya ini susah atau gampang Pak Dwi? Susah Pak Dwi, menjadi orang kaya ini susah. Tapi lebih susah kalau jadi orang miskin Pak Dwi. Nah, ya, gitu. Jadi pada waktu saya masuk di Magic Club ini, saya pastikan bahwa saya harus sukses di bisnis ini. Tetapi agak lucu kalau saya ini mau sukses, mau bertempur di bisnis ini, tapi saya tidak siap senjatanya. Saya tidak siap mengoperasikan senjatanya. Saya tidak tahu medan tempurnya bagaimana. Saya tidak tahu saya punya pasukan atau tidak, Pak Dwi.
Makanya pada waktu saya masuk di Magic Life ini saya harus sukses. Tidak ada kata pilihan lain, saya harus sukses. Saya menjadi seorang pemenang, saya harus jadi seorang pemenang, bukan pecundang. Kalau saya sudah masuk di kawah Condro di mukonya pasukan Kopassus, pantang mundur Pak Dwi, malu. Pantang berhenti Pak Dwi, malu Pak Dwi. Makanya pada waktu saya di Magic Life, saya pastikan saya harus sukses. Maka saya persiapkan dulu. Saya punya senjata, saya kuasai produknya, saya kuasai marketing plan-nya, saya kuasai siapa yang akan saya presentasi, saya belajar presentasi, walaupun pertama ya grotal-gadul Pak Dwi. Pertama grotal-gadul. Pertama gilani. Lama-lama betul-betul jadi pasukan. Siapa yang bilang itu gampang? Tidak gampang Pak Dwi. Untuk menjadi pasukan Kopassus, siapa bilang gampang? Ceburkan ke laut, ceburkan ke got, tembak sana, tembak sini, tendang sana, tendang sini, tampar sana, tampar sini. Siapa yang bilang gampang? Tidak gampang, tapi saya harus sukses. Saya harus menjadi seorang pasukan. Makanya saya harus punya mental baja, bukan mental pecundang. Baru latihan sebentar, baru presentasi sekali, 2 kali, sudah mundur Pak Dwi. Saya sudah presentasi mungkin ribuan kali Pak Dwi. Saya ditolak mungkin sudah ratusan kali Pak Dwi. Apakah saya mundur? Oh, saya ini pasukan Kopassus Pak Dwi. Pantang mundur sebelum saya sukses. Malu kalau saya mundur. Saya pulang kampung, pulang ke rumah, malu sama istri, sama anak-anak Pak Dwi. Itu Pak Dwi. Gitu. Karena saya harus melihat istri dan anak-anak saya, melihat saya sebagai seorang yang sukses Pak Dwi, seorang pemenang, seorang yang membawa sebuah berkat rezeki bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi istri. Karena saya kepala keluarga Pak Dwi. Karena saya suami dari anak-anak dan istri Pak Dwi, maka saya bertanggung jawab terhadap keuangan, terhadap kebutuhan, terhadap rezeki buat anak-anak dan istri. Jangan kebalik-kebalik Pak Dwi. Suami yang nggak mau kerja, yang suruh bekerja. Tulang rusuknya Pak Dwi. Gitu Pak Dwi. Itu Pak Dwi. Luar biasa sekali. Kasih angka 99 buat Pak Stefanus. Wow. Jadi ternyata juga perjalanannya juga tidak semulus yang kita bayangkan. Ternyata juga mengalami tantangan yang luar biasa juga untuk menjadi seorang pemenang ya. Untuk menjadi orang yang pribadi yang sukses ternyata juga tidak gampang. Bayangin Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ternyata beliau presentasi sampai 1000 kali. Kurang lebih ini belum ada 1 tahun ya Pak ya, sudah 1000 kali. Dan penolakan sudah 100 kali. Wow. Itu kalau tidak mental baja memang luar biasa. Terus ini Pak, di Magic Life itu kan ada beberapa tahapan Pak, beberapa tahapan untuk paket join. Itu ketika pertama kali Pak Stefanus itu bergabung di Magic Life itu langsung ambil peringkat yang tertinggi atau juga seperti kami Pak, mulai dari yang kecil dulu Pak. Nah, kalau misalnya posisinya langsung itu bagaimana caranya? Atau mungkin mau ketika ambil paket yang kecil sehingga
sekarang posisinya juga ambil paket yang tertinggi MB Mobile, itu strateginya bagaimana juga Pak, biar teman-teman yang saat ini masih ada di peringkat VIP, mereka punya gambaran nanti ke depan bagaimana bisa mencapai di mobile, atau teman-teman yang sudah memutuskan di mobile, bagaimana caranya biar dia tetap bisa menjaga semangatnya sehingga posisinya sudah mengeluarkan uang yang segitu besarnya, jadi posisinya tetap menjaga semangatnya untuk tetap bisa eksis seperti kita ini, Pak. Wah, gitu. Gimana, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Silakan, Pak Stefanus. Ya, saya join di Magic Lab pertama paket VIP, Pak Dwi. Oh. Paket VIP, tapi itu cuma seminggu, Pak Dwi. Wis. Cuma seminggu, karena pada waktu saya paket VIP, grup saya kok hampir semuanya VIP, Pak Dwi. Wih, wah, gitu. ini kan bonusnya kecil sekali. Bonus sponsor cuma 300.000, bonus pasangan 150.000. Itu kurang menarik, Pak Dwi. Itu kurang gurih, kurang nikmat. Sebenarnya paket VIP ini kan hanya paket coba-coba ya, coba dululah VIP. Nanti kalau berkembang ya upgrade, ya kan. Seminggu saya paket manajer, Pak Dwi. Dan pada waktu saya paket manajer, hampir sebagian besar grup saya manajer. Sebulan kemudian, saya ambil paket mobile, Pak Dwi. Dan pada waktu saya ambil paket mobile, sekarang mungkin lebih dari 15-20 orang paket mobile di grup saya. Kenapa? Karena saya berpikir waktu saya paket mobile sudah selesai. Di bisnis Magic Lab modal saya sudah selesai, Pak Dwi. Saya tidak perlu pusing-pusing lagi, harus upgrade lagi. Modal saya sudah selesai. Saya tinggal menikmati cuannya saja, Pak Dwi. Kemudian ternyata di paket mobile itu bonusnya lebih gurih, sangat nikmat. Sangat nikmat, dan ternyata faktor duplikasi terjadi, Pak Dwi. Jadi pada waktu kita ini paket mobile, pede Pak Dwi kalau mau joinkan member prospek untuk ambil paket mobile. Karena Pak Stefanus ambil apa? Mobile, Pak. Saya mobile. Karena bisnis network dengan paket 30-an juta ini bisnis modal paling kecil sekali. Kalau kita ini mau buka tambal ban truk saja, kompresornya itu tidak boleh 45 juta, Pak Dwi. Itu kompresor dan lain-lain sebagainya, saya jual lebih dari 50 juta dan harus buka di pinggir jalan, panas hujan, dan itu pun harus mencungkil ban setiap hari. Itu dilakoni, Pak Dwi. Nah, ini 30 juta dapat produk seharga 70 juta, Pak Dwi. Dan ternyata pada waktu kita ini ambil paket mobile, itu terjadi duplikasi yang luar biasa, Pak Dwi. Karena agak susah juga kalau kita masih paket VIP, menjoinkan manajer, menjoinkan mobile. Karena kalau ditanyai pasti mengambil apa? VIP. Ya sudah, saya ngikut VIP saja. Atau tidak mungkin saya seorang VIP, ayo Pak ambil mobile, Pak ambil manajer. Pak saya ambil apa? Saya VIP. Ya sudah, balik lagi VIP. Nah, jadi faktor duplikasi dan faktor kepedean, dan saya tidak perlu lagi mengeluarkan modal, sudah selesai modal saya di Magic Lab. Saya tidak menikmati bonus setiap hari. Ya memang belum banyak sih, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, lumayan lah. Per hari, Pak Dwi. Nikmat, Pak Dwi.
Nikmat dan gurih ya Pak ya. Gurih, Pak Dwi. Gurih sekali. Nah, Makanya ini yang secepatnya kita kerjakan supaya kita cepat bisa upgrade mobile. Punya target, kapan saya akan jadi mobile sebulan ini? Ya, cepat kerjakan. Karena untuk sebulan 2 bulan mendapatkan 30 juta sangat mungkin dan itu worth it untuk dikerjakan Pak Dwi. wow. Kasih apresiasi kepada Pak Stefanus karena beliau juga mengawali bisnis ini dari paket yang kecil tapi langsung cepat sekali untuk mengambil keputusan. Sekali lagi kasih apresiasi buat Pak Stefanus, kasih angka 888. Nah, lagi Pak ingin saya tanyakan nih Pak, memulai bisnis ini dengan kondisi paket yang paling kecil, ya butuh waktu, butuh sebuah keputusan untuk menjadi cepat bergerak di peringkat yang lebih tinggi, betul ya Pak ya? Terus selain itu juga memutuskan untuk menjadi pasukan khusus. Wah, untuk menjadi pasukan khusus. Nah, yang ingin saya tanyakan, jujur ini Pak. Jujur Pak, itu posisinya ketika Pak Stefanus menjadi pasukan khusus itu, ada enggak Pak bimbingan dari sponsor atau upline terdekat Anda, semaya home meeting atau training semacam kayak gitu, pertemuan kecil-kecil kayak gitu Pak. Nah, sehingga posisinya kan kita jadi kuat gitu loh. Nah itu kira-kira pas saat itu ada nggak tip-tip atau mungkin malah bimbingan yang dikasihkan kepada Pak Stefanus? Atau maju tak gentar gitu? Monggo silahkan. Nah, kita biar tahu semuanya nih, kita mau belajar nih gimana ini langkah cepatnya Pak Stefanus untuk sukses. Pak Dwi, kita ini berbisnis di Magic Life, perusahaan e-commerce internasional dari Singapura. Income dibayar jutaan per hari. Bahkan leader-leader kita Taiwan tembus 2M per hari, 2 miliar per hari. Artinya kita ini berbisnis dengan potensi income sangat besar di perusahaan yang sangat besar Pak Dwi. PT Magic Life bukan bisnis kaleng-kaleng Pak Dwi, bukan jualan seperti jualan nasi liwet, pecel di pinggir jalan. Ini bisnis besar. Bisnis besar itu selalu dibangun dari setiap pertemuan ke pertemuan. Dari setiap meeting ke meeting, Pak Dwi. Tidak pernah ada orang jualan pecel di pinggir jalan meeting, pertemuan. Itu nggak ada, Pak Dwi. Tapi karena ini bisnis besar, bisnis membangun aset, dan asetnya manusia, maka ini bisnis dibangun dari pertemuan ke pertemuan. Dari OPP ke OPP, dari BOP ke BOP, dari NDT ke NDT. Dari home sharing, home meeting, itu jangan pernah bosan karena ini memang bisnis dibangun dari setiap pertemuan ke pertemuan. Jadi waktu kita membangun pertama kali, langsung kita buat home meeting selama 2 bulan di rumah salah satu, di rumah Pak Dwi, di salah satu ruang tamunya kita punya tim. Dan kita punya tim waktu itu umurnya sekitar 65 tapi semangatnya luar biasa. Dan itu kita buat home meeting di awal itu setiap Sabtu, Pak Dwi. Setiap Sabtu hampir lebih dari 2 bulan kita adakan home meeting dan tidak pernah lowong, Pak Dwi. Tidak pernah lowong dan terakhir sempat meluber di rumah tersebut sampai tidak muat. Yang hadir lebih dari 20-30 orang, Pak Dwi. Jadi kita memulainya justru dari home meeting, Pak Dwi. Dari pertama table talk kita biasa, Pak Dwi.
ngopi di Starbucks lah, di kopi kenangan lah, di janji jiwa lah. Table talk, adakan presentasi setiap hari, tidak pernah lowong Pak Dwi, tidak pernah libur Pak Dwi. Mana ada pasukan Kopassus libur, nanti ditembak matilah kita. Gitu Pak Dwi. Jadi kita setiap hari table talk, tapi setiap Sabtu siang jam 2 bahkan sampai jam 6 jam 7 kita home meeting. Dari situ mulai terbentuk leader-leader yang luar biasa. Muncul waktu itu Pak Andi, muncul waktu itu Pak Stefan, muncul waktu itu Pak Handoyo, muncul beberapa leader lain, ya kan? Itu dari home meeting. Jadi kalau kita punya bisnis tidak pernah ada home meeting, tidak pernah ikut pertemuan, apalagi bosan. Saya pernah dengar, waduh, OPP, Zoom meeting, isinya cuma itu-itu aja. Iya, Anda harus tahu ini bisnis besar, bukan bisnis jualan nasi goreng di pinggir jalan, bukan. Pengen dapat income jutaan, ratusan juta per bulan, enggak mau meeting, enggak mau OPP, enggak mau NDT. Emangnya kesuksesan itu turun dari langit? Tidak. Enggak mungkin, Pak. Lupakan sukses. Karena pertemuan terpenting itu adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Lupakan sukses kalau kita tidak pernah ikuti pertemuan. Pak, saya mau sukses income 5 juta per hari, tapi nggak pernah ikut home meeting, nggak pernah ikut OPP. Lupakan sukses, Pak Dwi. Lupakan itu. Nah, jadi dan untungnya saya punya leader yang luar biasa. Pak Yobet, Pak Dwi. Pak Yobet ini luar biasa, Pak Dwi. Nah, pertama beliau saya ajak kemana-mana, itu presentasi kemana-mana. Sampai sekarang Pak Dwi. Karena kalau ngajak Pak Yobet kan banyak closingnya Pak Dwi. Asik Pak Dwi. Kalau ngajak leader kan closing. Nah, banyak orang, banyak tim ngajak leader aja nggak mau Pak Andi, nggak berani Pak Andi. Ya salah sendiri. Ya. Fungsinya leader adalah membantu. Lah Pak Yubet membantu sekali Pak ya. Pak Dwi waktu kita ngadakan home meeting, table talk. Ini cuma ngeliatin mendengarkan saja Pak Dwi. Closing. Saya sih cuma mendengarkan, melihat, merekam, closing. Cukup lah. Setelah itu ya sudah presentasi sendiri. Nah, kalau ditemani leader terus ya kita bukan Kopassus, Pak Dwi, ya kan? Harus dibedakan antara Kopassus dan Hansip, Pak Dwi. Ya, iya. Anda mau jadi Kopassus atau jadi Hansip? Gitu, Pak Dwi. Jadi butuh belajar cukup sebentar sekali, Pak ya. Habis itu langsung sudah bisa menjadi Kopassus itu Pak ya, berarti ya. Luar biasa sekali itu Pak Stefanus. Luar biasa juga leadernya Pak Stefanus, Pak Yobet. Dengan sabar beliau juga membimbing Pak Stefanus ya. Dia tahu nggak Pak kalau jenengan rekam itu sebenarnya Pak? Wow, saya tuh paling banyak rekamannya itu Pak. Dimanapun saya rekam itu. Saya perhatikan ini Pak Yobet, cara presentasinya, cara nadanya, urut-urutannya, itu saya rekam Pak Dwi. Dan saya putar berulang-ulang di rumah, di mobil, dimanapun gitu. Saya rekam, saya tulis. Sehingga titik komanya presentasinya Pak Yobet sama saya mungkin lebih baik saya sekarang Pak Dwi. Mantap. Tanya Pak Yobet, Pak Dwi. Kan sekarang lebih baik saya presentasinya Pak Dwi. Oke. Untuk semua yang hadir malam hari ini, bisa kasih apresiasi
angka 99 kepada Pak Yobet dan Pak Stefanus malam hari ini. Wah, ini semakin malam semakin asik ini perbincangan kita ya. Jadi buat semua yang hadir malam hari ini, semua mitra Magic Life, khususnya kita harus cepat sekali beradaptasi, kita harus cepat sekali untuk menyesuaikan ilmu yang diberikan kepada upline kita, terus kemudian kita mengaplikasikan dengan home meeting, ya, kita mengaplikasikan ikut di acara NDT, OPP, karena pertemuan-pertemuan itu adalah nafas dari pergerakan bisnis kita, dan semua acara atau pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang ternyata kata Pak Stefanus, bukan kata saya, adalah yang tidak dihadiri. Betul ya Pak ya? Ternyata pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak dihadiri, kata Pak Stefanus seperti itu. Jadi buat semua mitra-mitra malam hari ini harus hadir di semua pertemuan. Itu salah satu cara yang paling cepat untuk kita sukses. Apalagi yang masih muda-muda. Nah, itu kadang-kadang banyak cobaannya itu yang muda-muda itu. Nah, ingin lagi Pak, saya mau bertanya ini dengan Pak Stefanus Pak. Maaf Pak, ini berdasarkan dari cerita dari Pak Stefanus, ada enggak sesuatu hal atau ketika pas presentasi entah one by one atau bersama dengan mitranya, sesuatu hal atau ketika pas jalankan di Business Magic Life ini sesuatu hal yang benar-benar bikin Pak Stefanus itu terngiang-ngiang, terkenang. Karena kan tidak selamanya perjalanan itu mulus. Tapi hal itu menyebabkan menjadi sebuah mungkin motivasi atau bahkan cambuk di Pak Stefanus. Nah, ada enggak Pak ketika di perjalanan waktu ketika menjalankan bisnis ini dukanya atau yang bikin orang menjadi sakit hati, tapi Pak Stefanus menyikapinya dengan positif. Tapi hal itu akan teringat terus sehingga Pak Stefanus itu menjadikan suatu hal yang sangat berkesan. Ada enggak Pak? Nah itu Pak. Silakan Pak. Jadi sebenarnya rahasia saya kalau ketemu dengan prospek-prospek yang kelihatannya susah-susah, saya ngajak Pak Yubet, Pak Dwi. Karena Pak Yubet ini, wah andalan saya Pak Dwi. Nah, sebenarnya saya ini kalau ketemu dengan prospek yang SMS, Pak Dwi. Apa itu SMS, Pak? Pak Dwi pengen tahu atau pengen tahu banget? Pengen tahu banget dong pastinya. Saya ketemu dengan prospek ini kelihatannya sibuk sekali Pak Dwi. Tidak punya waktu, ketemu saja susah. Wah, minggu depan masih kelihatannya sibuk. Mundur lagi, kita sibuk sekali. Tapi kok miskin Pak Dwi? Harusnya kalau sibuk itu kaya Pak Dwi ya. Sudah miskin sombongnya minta ampun. Nah itu SMS Pak Dwi. Oh, sudah miskin sombongnya minta ampun ya Pak ya, SMS ya. Wah ini keren. Artinya saya senang kalau ketemu dengan orang-orang yang pintar, berduit, sukses, walaupun tidak join Pak Dwi. Karena justru di situ saya belajar banyak. Saya banyak belajar terhadap orang-orang seperti itu. Tapi biasanya kalau saya ketemu orang-orang SMS, nggak lama Pak Dwi presentasi saya. Mungkin ya sudah kita tutup saja, kita ngopi aja Pak, kita ngobrol aja yang lain. Gitu Pak Dwi. Jadi
terkadang saya hanya presentasi tidak lebih dari 5 menit, 10 menit saya sudahi. Karena kalau ketemu seperti itu ngabisin waktu Pak Dwi. Ya sudah kita ngopi aja, kita ngobrol aja yang lain gitu. Nah, tapi kalau ketemunya orang yang sangat potensi, yang sangat memiliki relasi, berduit, berpengaruh, kita banyak ngobrol nih. Kesukaannya apa, hobinya apa, terus sukanya makan apa, dan kita gali Pak Dwi. Kalau tidak join pun saya pasti dapat referensinya Pak Dwi. Pernah suatu hari saya presentasi teman saya ini seorang leader multi level. Saya bilang, Pak, saya lagi mengembangkan bisnis produk. Oh, bisnis produk? Iya Pak. Apa Pak? Peptide. Saya lagi mencari leader-leader Pak di berbagai kota. Tolong Pak, saya dikasih referensinya untuk leader-leader produk. Oh iya Pak, saya nanti kasih referensi. Seminggu kemudian saya tanya, mana Pak janjinya katanya mau kasih teman-temannya yang leader produk. Coba Pak kirim dulu PDF-nya produk, saya pelajari dulu. Siapa tahu saya tertarik juga. Akhirnya dia yang join Pak Dwi. Itu strategi saya Pak Dwi. Saya sebenarnya mengarah ke orang itu, tapi saya mengalihkan ke orang lain mencari minta referensi. Akhirnya dia yang join Pak Dwi. Menyerahkan diri. Ya sudah Pak Stefanus, coba saya join duluan. Begitu Pak Dwi. Jadi sebenarnya saya kalau ketemu dengan orang-orang yang negatif, biasanya presentasi saya close Pak Dwi. Jadi saya tidak terlalu pusing, saya tidak terlalu stres, saya tidak terlalu menghabisin banyak waktu Pak Dwi. Kelihatannya negatif sekali dan sebagainya sudah close. Oh gitu ya Pak. Oh iya. Oh iya gitu ya. Oke, wah sip ya Pak ya. Loh, ya, oh oke. Oh bagus ya Pak. Ya. Loh, kamu kok bagus-bagus tuh? Nah, gimana sih produk kamu? Lah katanya Bapak begini, kan begitu. Ya, kalau negatif saya cepat sudahi Pak, 5 menit cukup, 10 menit cukup. Next yang lain, masih banyak yang lain gitu kan. Apalagi by phone negatif. Oke, sudah selesai. Oke Pak, next. Seperti saya sudah informasikan ya Pak, next. Tidak ngabisin waktu Pak Dwi. Jadi saya tidak terlalu banyak kepahitan, tidak terlalu banyak sakit hati. Kopassus Pak Dwi, masa Kopassus sakit hati. Ya kan, pincang pun tetap berlari tembakin musuh Pak Dwi. Ya kan, tanpa menyerah. Tanpa pulang sebelum bawa closingan. Keren. Tanpa pulang sebelum membawa closingan. Gitu Pak Dwi. Mantap. Ini berarti Pak Stefanus bisa masuk kategori ini 10 nominasi terbaik Raja Closing, Pak. Wis. Karena gampang sekali melakukan closing dan tanpa closing beliau pantang pulang. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol closing, pasti yang kita dapatkan adalah cuan ya Pak ya. Kalau kita sudah ngobrol closing pasti cuan ya Pak. Nah ini buat memotivasi semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini. Kasih bocorannya dong Pak. Bonus yang pernah didapatkan tertinggi Pak Stefanus, entah dalam 1 bulan atau malah dalam 1 hari, yang paling 8 juta Pak Dwi. Kayak gitu. Per hari Pak ya. 8 juta paling tinggi, 8,5 juta.
Wis, dalam 1 hari ya Pak ya? Dalam Kalau 1 hari itu. karyawan Pak Dwi. Wah. Artinya kalau misalnya harian, Pak Dwi. Bonus kita kan memang harian Pak Dwi. Wis. Mantap, mantap, mantap. Bonus kita ini 24 jam, 7 hari seminggu Pak Dwi. Tidak ada libur. Minggu pun tetap masuk ya Pak ya? Bonus tetap masuk Pak Dwi. Nikmat Pak Dwi, gurih Pak Dwi. Lah bisnis senikmat ini tidak dikerjakan sungguh-sungguh. Saya bingung Pak Dwi. Bisnis sebagus ini, produknya ini wah luar biasa, ya kan? Hari ini saya lagi tabur mata orang yang buta Pak Dwi. Doakan supaya ada perubahan Pak Dwi. Beliau ini pejabat matanya buta Pak Dwi. Di Klaten tadi Pak Dwi. Nah ini bisnis sebagus ini. Produknya bisa membantu banyak orang. Duitnya. Nah saya tadi juga telepon sama, harusnya ketemu Pak Dwi. Tapi karena mesti Zoom, beliau ini seorang pengacara yang besoknya itu harus ke rumah sakit karena mau diamputasi karena diabetes. Tapi sembuh Pak Dwi karena Zelner. Wow, luar biasa. Ketemu buat video tapi kelihatannya waktunya tidak nyanda, mungkin besok saya akan buat video. Artinya apa? Ini nggak cuma masalah uang tapi bisa membantu banyak orang. Dan income-nya jutaan per hari. Saya bingung, banyak orang tidak serius. Banyak orang baru ditolak 5 kali, sudah mundur. Sudah MLM Pak Dwi. MLM ya Pak? Mati, Pak Dwi. Masuk langsung mati Pak Dwi. Waduh. Baru masuk langsung mati. Makanya saya punya pepatah. Jangan pernah berhenti saat pertandingan baru dimulai. Baru join, baru presentasi 2-3 kali, gagal, berhenti. Akhirnya di WA susah. Akhirnya leave dari grup. Emang gua pikirin. Iya kan, karena ini bisnis saya Pak Dwi. Bukan bisnis orang lain yang pengen dapat income 5 juta itu saya, bukan orang lain. Makanya mau saya ada OPP, BOP, tidak ada tim yang datang, tidak ada prospek yang datang, ya nggak masalah. Ini kan bisnis saya, yang pengen semangat saya gitu loh. Jangan sampai, wah saya nggak datang OPP. Kenapa? Timku nggak ada yang datang. Karena prospekku nggak ada yang datang. Bulan depan lagi saya nggak datang OPP. Kenapa? Timku nggak ada yang datang. Prospekku nggak ada yang datang. Oh, saya nggak ikut NDT. Kenapa? Timku nggak ada yang ikut. Saya pastikan bulan ke depan Anda sudah tidak ada di Magic Life. Karena Anda mengandalkan tim Anda, downline Anda. Bahwa ini bisnis kita, bukan bisnis downline, bukan bisnis leader kita. Oh, Pak Andrew begini, begitu. Dia income-nya 10-20 juta per hari, ya biarin. Itu kan Pak Andrew. Saya kan pengen 30 juta per hari. Saya tidak tergantung siapapun, saya tidak tergantung donatur atau siapapun. Kita ini bekerja dan saling bekerja sama. Siapa yang mau bisa kita ajak bekerja dan bekerja sama? Ayo, sama-sama sukses, sama-sama kompak, sama-sama semangat. Ayo bareng-bareng kita kerjakan. Kita buat pertemuan bareng-bareng, kita buat table talk bareng-bareng, home sharing bareng-bareng. Ada kesulitan dikonsultasikan. Tidak ada kesulitan Pak. Ya iyalah saya tidak ada kesulitan. Tidak pernah presentasi, tidak pernah ngerjakan bisnisnya, ya pasti nggak ada kesulitan. Itu sudah pasti.
Tapi kalau kita ini hidup, bergerak, dan presentasi, pasti ada banyak kesulitan. Hampir setiap hari saya terima minimal 3-4 kali konsultasi dari leader-leader. Sekelas leader masih konsultasi, dan itu penting. Itu penting. Itu penting. Ada yang mengatakan, Pak, ini kok grup lain nggak ada yang datang. Lo nggak usah ngurusin grup lain. Yang penting grupmu sendiri datang atau tidak itu. Jangan ngurusin grup lain. Grup lain mah urusannya sendiri. Jadi bisnis sebagus ini tidak serius. Saya bingung Pak Dwi. Mau bisnis apa lagi saat pandemi seperti ini? Bisnis yang masih bisa jalan, dan omsetnya naik ribuan persen, dan income-nya ratusan juta. Bisnis kesehatan, Pak Dwi. Bisnis kesehatan yang bagaimana? Simple. Serbuk ditabur di mata. Oh iya, serbuk ditabur di mata. Iya, udah. Closing dulu. Baru tak jelaskan. Oh iya, closing dulu lah. Kan begitu. Jadi, sebagus ini sayang kalau tidak dikerjakan, teman-teman. Sayang sekali. Mumpung momentumnya masih baru, belum ada leader-leader di berbagai kota. Sayang sekali. Banyak konsultasi. Konsultasi kepada siapa? Ke Tuhan. Pertama, Tuhan, ini kok kenapa bisnis Magic Life-ku tidak jalan-jalan? Oh iya, karena kamu nggak pernah presentasi, nak. Oh iya, benar. Tanya ke leader, kok bisnisku nggak jalan? Nah, kamu presentasi berapa kali sehari? Ya kadang presentasi, kadang Pak. Iya, iyalah. Presentasi ini jantung di bisnis ini. Kalau kita ini kadang presentasi, kadang enggak, kadang presentasi, kadang enggak, kadang presentasi, kadang enggak. Hari ini presentasi, besok 0, besok presentasi 3, besok 0, seminggu berhenti. Presentasi lagi, lupakan sukses. Lupakan sukses. Itu kalau di Kopassus ditendang, suruh keluar Pak Dwi. Kalau Magic Life masih delus-elus, ayo, ayo, ayo. Saya punya istilah zombie, Pak. Pengen dengar penjelasannya, Pak, Pak Dwi, zombie. Iya, apa itu zombie, Pak? Istilah zombie itu di kita ini. Di Mitra Magic Life, zombie. Kita punya tim, hidup enggak, jalan enggak. Hidup enggak, jalan enggak, mati enggak. Ayo Pak, ayo Pak, ayo Bu, ayo Pak, ayo Bu, ini bagus. Diam saja, ayo Pak, di WA, siap, thank you informasinya. Tapi nggak pernah respon, itu zombie Pak Dwi. Nah, zombie itu bagaimana caranya? Ya kasarnya dibakar dan dibuang ke laut Pak Dwi. Cari darah segar, cari member baru lagi, cari leader baru lagi. Jangan karena, wah Pak, timku nggak ada yang aktif. Lah berapa? 2 orang. Lah 2 orang Bu. Kita punya tim ribuan. Tidak ada 10%, ini cuma 2. Itu zombie Pak Dwi. Cari darah segar, cari member baru lagi, cari leader lagi. Jangan pusing dengan yang tidak bergerak, yang tidak mau jalankan bisnisnya. Itu keputusan masing-masing. Itu keputusan masing-masing Pak Dwi. Kita hanya mau bekerja dan bekerjasama dengan member-member tim yang mau sukses saja. Jangan ngabisin waktu dengan zombie-zombie Pak Dwi. Capek Pak Dwi. Karena kita bukan bos. Dan mereka bukan karyawan kita. Kita sama-sama bekerja dan saling bekerja sama. Itu Pak Dwi. Ada istilah SMS, ada istilah zombie. Menarik Pak Dwi. Menarik Pak, menarik sekali. SMS, zombie, MLM, ya. Banyak sekali istilah malam hari ini. Tapi MLM jangan dibahasakan Surabaya, Pak Dwi, atau Madura, Pak Dwi. Itu kasar. Apa itu, Pak?
masuk langsung modar Pak Dwi. Saya kan mau solo Pak Dwi. Jadi masih halus Pak Dwi. Gitu. Wah, tapi kalau di sana hal itu biasa, Pak. Mate, biasa, modar ya? itu biasa. Iya. Oke. Oke, Pak. Satu lagi, Pak. Ini ternyata yang hadir juga banyak sekali dan beliaunya juga bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir malam hari ini pasti ingin belajar sama Pak Stefanus. Mendekati waktunya yang sudah mau habis, Pak. Sebenarnya pengen sekali ingin bertanya banyak tentang tip-tipnya juga dari Pak Stefanus. Nah, mungkin ada pesan-pesan Pak buat semua mitra-mitra Magic Life malam hari ini agar mereka juga tetap semangat dan tetap menjalankan bisnisnya dan tidak bergantung sama downline, karena ternyata banyak yang terjebak di sebuah pengertian, mengandalkan downline-nya, padahal sebenarnya ini adalah bisnis kita. Ada Pak sebuah tagline atau pesan buat kita peserta Zoom malam hari ini dari Pak Stefanus, monggo silakan. Ya Pak Dwi, saya membaca beberapa chattingan ini masuk langsung miliarder. Wah, ini banyak mimpi siang bolong ini. Ya, jadi pesan saya begini, teman-teman, Bapak Ibu. Kita di bisnis Magic Life ini kurang apa? Ini sangat sempurna. Sangat sempurna. Coba bandingkan dengan bisnis yang lain. Dari sisi perusahaan, ini e-commerce internasional global dropship sejak 2014 di Singapura. Produknya sudah top, luar biasa, top, market top, uji klinis, uji medis lengkap, testimoni luar biasa, kesembuhannya sangat cepat. Sistemnya dropship, nggak perlu stokis, pusing-pusing harus buka stokis, harus kirim-kirim ke JNE. Income dibayar harian, transaksi hari ini besok sudah terima. Dan ini momentumnya masih sangat baru. Masih sangat baru. Dan salah satu pekerjaan kita ini cuma satu sebenarnya. Presentasi. Artinya, bisnis sebagus ini di saat pandemi, apalagi ini Omikron. Omikron sudah sangat mengerikan. Banyak teman-teman saya pebisnis hancur rontok. Dari mulai pebisnis pemilik hotel, angkutan, rumah makan, kemudian pemilik ATK, kain, baju, seragam dan sebagainya ini rontok luar biasa. Dealer bayangkan yang biasanya per bulan bisa omset 1.200 unit, sekarang tinggal di bawah 80 unit dan mereka sudah tidak bisa bayar angsuran dan sebagainya. Bisnis perbankan mulai rontok, bisnis insuran mulai rontok, sekuritas rontok, dealer rontok, bisnis yang justru berkibar di saat pandemi ini Magic Life Pak Dwi, bisnis kesehatan dengan produk yang sangat luar biasa. Makanya teman-teman kalau belum bisa mengerjakan cepat konsultasi, jangan malu, jangan sungkan. Kalau saya sih kalau bisa ketemu Pak Andrew setiap hari saya senang. Kalau setiap hari saya bisa ngajak Pak Yobet setiap hari saya senang. Sudah diajak ngopi, bisa konsultasi, gratis lagi, gratis loh Bapak Ibu. Nah itu kenapa nggak mau? Kalau saya itu senang. Kalau ada leader sukses justru saya tempel. Saya kemana-mana saya tempel, mereka bicara saya rekam dan sebagainya, saya lihat cara gaya bicaranya, segera konsultasikan. Karena sayang sekali loh, setahun 2 tahun dari sekarang, income kita sudah sangat mengerikan dan Bapak Ibu hanya jadi alumni. Oh iya, setahun 2 tahun yang lalu aku sudah member Magic Life tapi aku nggak jalan. Ya lewat Bapak Ibu, sudah terlambat momentumnya. Sayang sekali dan segera belajar presentasi, awalnya ajak leader mungkin
10-20 kali, kemudian setelah itu belajar presentasi sendiri, jangan fokus kepada closing, tapi yang penting bisa belajar. Karena closing itu bukan karena Anda presentasi pinter, tapi hanya karena masalah probabilitas, hukum Pareto, hanya karena semangat. Sebenarnya orang join itu hanya karena Anda semangat, maka orang join. Dan sekaligus kalau Anda ingin memperbanyak closing, Anda harus memperbanyak presentasi. Lupakan closing banyak kalau setiap bulan Anda presentasi cuma 10-20 kali. Itu 10 kali itu per hari Bapak Ibu. Per hari. Pastikan per hari, baik one-on-one, home sharing, Zoom meeting, dan sebagainya. Jadi kalau belum 10 kali, kalau bisa jangan pulang tanpa membawa closing. Jadi itu pastikan itu. Kalau enggak, ketinggalan Bapak Ibu. Kita bergerak sangat cepat. Jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan. Karena lari kita terlalu cepat. Karena kalau pesawat itu begini Pak Dwi. Ini mau take off itu kencang sekali. Nanti kalau sudah di atas, setahun dari sekarang, wah kita menikmati pastikan luar biasa. Jangan sampai baru memulai sudah gerak. Iya ikut, enggak, ikut MPP enggak, presentasi kadang enggak, matilah kau bisnis ini. Nah, begitu Pak Dwi. Teman-teman sayang, Eman, mungkin mulai malam hari ini, oke Pak, saya mau serius, saya mau kerjakan bisnis ini, cepat konsultasikan, jangan malu, jangan sungkan, ini bisnis Anda sendiri Bapak Ibu. Mungkin leader-leader sudah pada sukses dan mereka mungkin tidak melihat Anda. Kalau mereka leader ingin melihat Anda, nyalakan obor api. Oh, tempatnya Stefanus, apinya menyala-nyala. Itu pasti leader akan datang. Segera konsultasikan ke leader aktif Anda ya. Jangan konsultasi ke luar jaringan yang bukan tim Anda, ya itu haram hukumnya Pak Dwi, ya haram hukumnya Anda berbicara bisnis dengan jaringan di luar Anda hanya boleh konsultasi kepada leader aktif Anda, ya kan, dan konsultasi Pak, gimana perkembangan bisnis saya Pak. Nanti leader akan melihat jaringan di kiri Anda bagaimana, leader di jaringan di kanan Anda bagaimana. Leader akan bisa memberikan solusi yang terbaik. Makanya ada pepatah mengatakan manut mentor garansi sukses Pak Dwi. Wis. Manut mentor garansi sukses. Wow. Betul Pak Dwi. Karena sebenarnya mentor itu juga nurut mentor yang di atasnya. Dan mentor itu bisa melihat bagaimana perkembangan bisnis kita itu sebenarnya mentor yang melihat. Seperti saya, setiap konsultasi ke Pak Yobet, Pak Andrew, begitu Pak Yobet bisa melihat pergerakan bisnis saya. Dan setiap kali ditanya, kadang saya tidak bisa menjawab, tapi Pak Yobet bisa memberikan solusi. Itu konsultasi. Tapi kalau Anda sudah menghindar dari leader, iya berat Pak Dwi. Berat Pak Dwi, gitu kan. Mana mungkin pasukan Kopassus tidak tunduk pada komandannya. Anda bisa ditembak sendiri sama komandannya Pak Dwi. Begitu Pak Dwi. Betul. Pembangkang ya Pak ya. Teman-teman, mari kita sellerkan dengan peptide murni ke seluruh Indonesia dengan sangat cepat, secepat-cepatnya. Karena tahun 2022 ini tahun inflasi Pak Dwi. Tahun inflasi ini mulai Omikron mengerikan. Kalau kita tidak secepatnya, kita tidak bisa mengurangi pengeluaran Pak Dwi. Yang bisa kita tambahi adalah menambah income Pak Dwi. Dan satu lagi Pak Dwi, boleh Pak Dwi? Boleh, silakan Pak. Nah, teman-teman, jadikan bisnis Magic Lab ini sebagai ATM penghasil uang. ATM penghasil uang yang aman,
nyaman, jangka panjang, dan produknya bisa dipakai. Anda join kan Anda dapat produk, selesai kan? Hasilnya terserah. Ya kan? Karena kalau Anda hanya berbisnis pokok yang sekarang ini banyak Pak Dwi, bisnis-bisnis yang resiko Pak Dwi. Bisnis-bisnis yang uangnya hilang Pak Dwi. Janji-janji, tahu-tahu uangnya hilang ya Pak ya? Iya, banyak sekali. Jadi saya ketemu di berbagai kota, mulai dari Solo, mulai dari Wonosobo, mulai dari Klaten, itu mereka betul-betul sekarang dalam kondisi minus, banyak hutang. Karena apa? Mereka mengandalkan bisnis yang berbasis high risk, resiko tinggi. Berbisnis yang orang bilang resikonya sangat tinggi. Tapi mereka tidak memiliki bisnis mesin penghasil uang yang aman dan nyaman. Nah, begitu Pak Dwi. Dan Magic Life adalah bisnis yang aman, nyaman, dan jangka panjang, dan duitnya sangat besar, tidak kalah. Cuan, cuan, cuan Pak Dwi. Wow. Luar biasa sekali. Bisnis yang banyak sekali cuan dan produk yang dicari setiap saat ya, karena putaran uang terbesar ternyata di dunia adalah bisnis kesehatan, dan kita termasuk bisnis kesehatan. Nah, oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir dalam Zoom malam hari ini, banyak sekali yang kita dapatkan ilmu dari Pak Stefanus ya. Untuk itu bagi Bapak dan Ibu yang hadir di Zoom ini, kasih angka 888 untuk yang mendapatkan ilmunya dari beliau, yang mendapatkan motivasi, yang mendapatkan inspirasi ya. Sekali lagi pesan dari Pak Stefanus, bisnis Magic Life adalah bisnis yang paling sempurna saat ini. Bentuk e-commerce global ya, bahkan income-nya juga harian. Mau cari apa lagi? Nah, ini adalah bisnis yang paling istimewa. Tinggal kita melakukan saja apa? Presentasi, kemudian belajar. Presentasi lagi, belajar. Presentasi lagi, belajar. Kepada siapa kita belajar? Dari kesalahan kita dan dengan konsultasi. Ya, betul ya. Nah, saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Stefanus karena banyak sekali ilmu yang saya dapatkan malam hari ini, Pak. Ya, ini juga menjadi semangat saya sendiri sebenarnya, bahkan menjadi motivasi saya untuk terus bergerak, ya, karena saya berada dalam kendaraan yang tepat. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam Zoom ini juga merasakan hal yang sama. Semoga saja ini adalah bagian dari jawaban doa-doa kita tentang bagaimana caranya kita mencari uang atau solusi-solusi finansial yang selama ini kita inginkan, ya. Nah, untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Stefanus. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang hadir malam hari ini. Dan saya terima kasih kepada Pak Andrew, Pak Yobet, kemudian semua saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk peserta Zoom ini. Cukup dari saya, Dwi. Selamat malam, Zoom malam hari ini saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.